merupakan struktur atau bangunan tempat hewan ternak atau peliharaan. Perkandangan ini merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan tingkat keberhasilan suatu usaha peternakan kambing. Kandang sangat berpengaruh dalam produktivitas ternak kambing. Kandang yang nyaman akan membuat kambing juga merasa nyaman. Dampaknya, kambing menjadi tidak mudah stres. Selain itu, ada beberapa fungsi kandang diantaranya. Yang pertama, dapat melindungi ternak kambing dari sinar matahari yang berlebihan, angin, dan hujan. Kemudian, kandang juga dapat melindungi ternak kambing dari bahaya-bahaya luar seperti pencuri, hewan-hewan liar sebagai pemangsa maupun pembawa penyakit, sehingga penularan penyakit dapat dicegah. Kemudian, dapat memudahkan dalam melakukan tata laksana pemeliharaan, penanganan limbah dan aktivitas keseharian kambing seperti makan, minum, dan istirahat. Dan kemudian yang terakhir, dapat mempermudah peternakan dalam melakukan pengawasan dan menjaga kesehatan ternak, seperti mengontrol ternak agar tidak merusak tanaman dan fasilitas lain di lokasi peternakan. Kandang panggung pada kambing merupakan kandang yang dibuat seperti panggung dengan maksud memudahkan pada saat membersihkan kandang agar feses dan urinnya dapat langsung turun dan segera dibersihkan. Untuk kandang panggung biasanya palung pakannya ini panjangnya sekitar 25-40 cm dengan lebar 40-50 cm dan tinggi 30-40 cm. Biasa juga memiliki tebal sekitar 2 cm. Tidak menggunakan seng atau konduktor lainnya karena dapat merambatkan panas dan sehingga membuat ternak kepanasan. Nah juga pada kandang panggung ini dapat head to head atau tail to tail dengan palung pakan menghadap luar atau menghadap dalam. Adapun keuntungan menghadap dalam itu lebih memudahkan dalam memberi pakan dan peternak juga dapat memberikan tinggi dari panggung tersebut dari alas bawah dan panggung atas sekitar 50 cm. Untuk diperhatikan juga yaitu lubang kepala kambing untuk pakan yaitu sekitar 20-25 cm dan kambing juga lebih sering memakan perdu atau rerumputan, maka lebih dibuat palung pakannya sebahu daripada kambing tersebut. Untuk jarak minimal kandang dengan lantai itu sekitar 50-70 cm dan jarak celah antar alas itu sekitar 2 cm. Untuk dinding kandang itu 70-80 cm dengan tebal dinding 7 cm dan celah sekitar 1,5 cm. Dinding kandang yang tinggi tadi 70-80 cm tetap dibuat di atasnya sekitar jarak 1/4 dari 70-80 cm tersebut atau celah untuk sinar matahari masuk. Lalu diperhatikan juga sinar mataharinya. Untuk tinggi atap itu sekitar 180 cm. Lalu bahan lantai menggunakan kayu, dinding menggunakan bambu, dan bahan kandangnya menggunakan bambu atau kayu. Diharapkan juga menggunakan kipas angin dan pencahayaannya cukup karena itu merupakan hal yang cukup sensitif bagi kambing. Untuk kandangnya juga dapat dilakukan individu maupun
koloni. Untuk individu itu satu sekatnya sekitar 50 dikali 120 cm. Nah, lalu lanjut ke palung pakan dan minum. Palung pakan biasanya tadi telah dijelaskan digunakan di depan, akan tetapi pada video kali ini palung pakannya ditaruh pada daerah bawah sehingga kambing mudah untuk menggapai pakannya, dan di atasnya itu merupakan air minum sehingga kambing dapat minum dan makan secara bersamaan, tidak perlu diberi minum secara berkala, jadi secara ad libitum langsung diberikan. Nah, lalu tadi setelah berbicara tentang kandang panggung, ini merupakan kandang lengkap atau kandang umbaran. Nah, kandang ini memiliki ukuran yang relatif tergantung dari kemauan daripada peternak, akan tetapi diusahakan tingginya itu sekitar 1,5 meter lebih tinggi daripada kepala atau tubuh ternak, karena ditakutkan kambing itu memiliki celah untuk meloncat. Nah, kandang ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu tidak membuat kambing stres. Mengapa? Karena kambing diumbar sehingga memiliki daya gerak yang lebih dibandingkan dengan kandang panggung. Nah, menurut beberapa literatur juga bahwa kandang ini biasanya digunakan kapur dan jerami, yaitu untuk menyerap biding dan kohenya. Lalu setiap 1 minggu sekali itu disirami oleh nitrobakter, di mana fungsinya itu merupakan untuk proses pembuatan kompos, sehingga setiap 1 bulan sekali kompos tersebut digunakan dan dijual kembali. Tipe kandang dibuat sesuai dengan tujuan pemeliharaannya. Untuk kandang cempe 0,3 meter persegi per ekor. Untuk kebutuhan kandang kambing muda atau dewasa 1,5 meter persegi per ekor. Untuk kebutuhan kambing bunting 1,5 meter persegi per ekor. Untuk kebutuhan kambing pejantan 2,8 meter persegi per ekor. Kandang biasanya dibuat koloni. Untuk kandang cempe koloni ukurannya 1 kali 3 meter dengan kapasitas 10 ekor cempe. Untuk kandang koloni dewasa, yaitu tujuannya untuk pengemukan, indukan, kawin ataupun laktasi, itu ukurannya 2,5 sampai 3 meter kali 12 meter dengan kapasitas kambing yaitu 10 ekor. Bak pakan dibuat untuk menampung pakan sehari-hari dengan lebar bak pakan yaitu 0,5 meter per kandangnya. Untuk kandang individu, yaitu untuk kandang bunting sampai melahirkan, yaitu ukurannya 1,5 kali 2 meter. Alas kandang yang terbuat dari kayu dibuat celah, setiap celahnya sekitar 2 cm untuk memudahkan limbah atau feses dari kambing tersebut mudah turun masuk ke penaungan limbah yang di bawahnya dengan sistem kandang panggung. Model kandang panggung merupakan model terbaik untuk pemeliharaan kambing.
Berikut ini beberapa bahan atau material yang dibutuhkan dalam membuat kandang kambing, yaitu kayu, genteng, pipa, papan, dan juga triplek. Untuk dasar kolong kandang dibuat dari bahan semen untuk menampung kotoran dan memudahkan peternak membersihkan kotoran. Tiang kandang terbuat dari kayu. Agar tidak dimakan rayap, tiang kandang ini diberi alas atau dasaran dengan beton. Lantai kandang dibuat dari papan kayu yang disusun berjajar dengan jarak 1-1,5 cm. Jarak antar kayu harus memudahkan jatuhnya kotoran, tetapi tidak membuat kaki kambing terperosok. Tinggi lantai kandang dari permukaan tanah ialah 75-100 cm. Dinding kandang ini terbuat dari papan kayu. Dinding dibuat lebih tinggi agar kambing tidak bisa melompat keluar. Atap kandang menggunakan genteng, sehingga pada siang hari tidak terlalu panas dan pada malam hari tidak terlalu dingin serta tahan lama. Atap kandang dibuat miring 45 derajat. Apabila hujan, segera jatuh ke tanah. Untuk memudahkan kambing naik ke kandang panggung, maka tangga perlu untuk dibangun. Tangga bisa dibuat dari kayu yang kuat. Wadah pakan biasanya dibuat kayu papan yang dibentuk seperti bak memanjang. Wadah pakan diletakkan menempel di sisi kandang dengan ukuran lebar bawah 30 cm, lebar bagian atas 50 cm, dan tinggi 50 cm. Serta panjang disesuaikan dengan panjang kandang. Untuk lebar celah kandang, tempat mengeluarkan kepala kambing ketika makan sekitar 30 cm. Jarak antara dasar tempat pakan dengan lantai kandang setinggi 25 cm. Menghindari dan meminimalkan zoonosis, kita memerlukan pengawasan dan deteksi dini wabah penyakit pada hewan dan manusia, sehingga strategi pengendalian yang efektif dapat dilaksanakan. Pada tahap awal, hal yang dapat dilakukan yaitu membatasi keterpaparan, meningkatkan kebersihan dan keamanan di peternakan, serta meminimalkan kontak dengan hewan liar. Penerapan biosecurity pada seluruh sektor peternakan akan mengurangi resiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang dapat mengancam ternak ataupun peternakan. Dalam budidaya ternak, biosecurity merupakan kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan atau mencegah penyakit menyebar keluar peternakan. Komponen utama biosecurity adalah isolasi, kontrol lalu lintas, dan sanitasi. Yang pertama, isolasi adalah tindakan pencegahan kontak di antara hewan pada suatu peternakan atau lingkungan. Di antaranya, tindakan pencegahan kontak dengan hewan yang baru datang atau menempatkan hewan berdasarkan kelompok umur. Yang kedua, kontrol lalu lintas merupakan tindakan pencegahan penularan penyakit yang dibawa oleh alat angkut atau oleh hewan ternak, seperti anjing, tikus, burung, serta pengunjung yang baru datang. Sebaiknya diketahui status vaksinasinya untuk memaksimalkan biosecurity. Kontrol lalu lintas di peternakan harus dibuat dengan baik untuk mengurangi kontaminasi pada hewan, pakaian, serta peralatan yang digunakan. Selain itu, alat angkut dan petugas tidak diperkenankan keluar dari area penanganan hewan yang mati tanpa melakukan penyemprotan desinfektan terlebih dahulu. Yang ketiga, sanitasi. Merupakan tindakan pencegahan terhadap kontaminasi yang disebabkan feses atau kotoran hewan. Kontaminasi feses dapat masuk melalui oral pada hewan atau kontaminasi silang. Langkah pertama, tindakan sanitasi yaitu menghilangkan bahan organik, yaitu darah, air liur, serta urin dari hewan yang sakit atau hewan yang mati.
Semua peralatan yang digunakan, khususnya tempat pakan dan minum, harus dibersihkan untuk mencegah kontaminasi. Penerapan biosecurity di peternakan dapat mengurangi potensi penyebaran penyakit, khususnya zoonosis di wilayah peternakan.